Anak ini mau mengencingi Jakarta. Cerpen Ahmad Tohari. Tentu tidak ada penumpang yang setuju kereta api malam dari timur itu berhenti sesaat menjelang stasiun Pasar Senen. Tapi nyatanya, kereta api itu benar-benar berhenti. Entah ada apa di depan sana. Penumpang yang sudah bangun banyak yang mengeluh. 3 laki-laki secara bersamaan melihat jam tangan mereka dengan wajah kecut. Masinis di ruang kemudi dan 2 kondektur di gerbong paling depan mendesah kesal. Di mata mereka sudah kelihatan kopi panas dalam salah satu ruang dinas di stasiun Pasar Senen. Ada juga lelaki necis yang keluar dari kakus kereta sambil menggenggam sikat gigi. Atau di sana, di bagian sudut, ada lelaki berwajah saleh sedang salat subuh sambil duduk. Dan yang paling banyak suara adalah penumpang-penumpang perempuan yang membawa anak. Kereta itu berhenti di wilayah kehidupan orang-orang pinggir rel. Kehidupan yang sungguh merdeka dan berdaulat sedang mulai bergerak. Tetapi, sebagian besar mereka masih terbaring dalam gubuk-gubuk kardus yang menyandar ke tembok pembatas jalur-jalur rel. Ada yang hanya tampak kaki dan tubuh mereka terlindung di bawah atap sangat rendah lembaran rongsok. Dan di sebelah kanan rangkaian kereta, di balik semak yang meranggas dan berdebu, seorang lelaki dan anak kecilnya sudah bangun. Di dekat mereka ada perempuan masih tertidur. Berbantal buntalan kain melingkar di atas gelaran kardus. Wajah perempuan yang masih lelap itu tampak lelah, tetapi gincu bibir dan bedak pipinya tebal. Entahlah, mungkin perempuan itu tadi malam berjualan birahi sampai pagi. Laki-laki itu bangkit, berjalan menyeberang menuju warung yang sepagi itu sudah buka. Bahkan sudah ada 2 penjaga malam duduk menghadapi gelas kopi mereka. Di tangan kanan laki-laki itu ada sebungkus mie instan. Di warung kopi seberang jalan, sudut bungkus mie disobek dengan hati-hati sekadar untuk membuang lubang. Saset-saset bumbunya dikeluarkan. Lalu disodorkan selembar uang ribuan kepada perempuan warung yang segera mengambil termos dan membuka tutupnya. Keduanya kelihatan akrab, saling bersikap manis dan tampak telah biasa bekerja sama. Maka perlahan dan sangat hati-hati air panas dari termos di tangan perempuan warung mengalir dengan cermat ke dalam kantung plastik mie instan lewat lubang sobekan di sudut. Cukup. Kemudian dengan gerak yang sudah terbiasa, laki-laki itu menyobaki saset-saset bumbu dengan gigi, menguncurkan bubuk bumbu melalui lubang sobekan dan berbalik melangkah menuju anak laki-laki kecil yang sedang menunggu dekat tubuh maknya. Sambil berjalan, lelaki itu mengocok-ngocok kantung mie yang dijimpit dengan jemari tangan kanan. Masih sambil berjalan, lelaki itu terus mengocok-ngocok, lalu menggoyang-goyang kantung plastik itu. Tentu agar mie instan di dalamnya cepat melunak. Kemudian jongkok dekat anak yang terus menatap kantung mie itu. Istrinya atau apanya masih tidur. Rasanya laki-laki itu sadar. Di hadapannya ada sepasang mata bocah yang terus menatap dengan sepenuh harap. Mata anak yang masih sejati itu bergulir-gulir mengikuti gerak ayunan tangan ayahnya yang menjimpit kantung mie instan. Roman muka bocah itu mulai menunjukkan ketidaksabaran. Dia seperti sudah lama menahan rasa lapar. Bibir bocahnya yang masih begitu sejati juga bergerak-gerak menuruti ayunan kantong mie yang terus digoyang oleh ayahnya. Kadang lidahnya agak terjulur dan liurnya menitik di sudut mulut. Anak ini sudah belasan kali menelan-nelan ludah. Kantung mie berhenti berayun-ayun. Mata anak itu menyala. Bibirnya bergerak-gerak seakan siap menerima makanan. Jakunnya turun naik. Dan ayah itu memindahkan kantung mie dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian telunjuk dan ibu jari tangan kanan menyatu dan masuk ke lubang sobekan di sudut kantung mie dengan hati-hati. Ketika ditarik keluar, telunjuk dan ibu jari tangan kanan laki-laki itu sudah menjepit 2 sulur mie yang masih mengepulkan uap. Kedua mata si anak menyala. Tetapi si ayah tidak segera memasukkan ujung sulur mie itu ke mulut anaknya yang sudah terbuka, malah mengayun-ngayunkan lagi di udara. "Pa," suruh si anak kepada ayahnya. Dia kelihatan sudah tidak sabar. Matanya lekat pada sulur-sulur mie yang menggantung di tangan ayahnya. "Tahan, ini masih panas. Mulutmu bisa melepuh." "Pa!" Anak itu menepuk-nepuk pahanya sendiri dengan kedua telapak tangan untuk melampiaskan rasa tidak sabar.
Air matanya mulai meleleh di kedua pipinya yang masih sejati itu. Ada anak usia 5 tahunan menangis di hadapan ayunan sulur mie instan yang sudah lunak. Pa, lapar, lapar. Papa bilang tunggu, ini masih panas, kata si ayah. Dia berhenti mengayun-ayun sulur mie itu, ganti meniup-niup dengan mulutnya yang monyong. Anaknya terisak tetapi entahlah. Dia bangkit berdiri, berbalik dan menyingkap celana sendiri di bagian paha. Anak usia 5 tahunan itu kencing. Hus, jangan kencing di situ, nanti kena punggung emakmu, tegur si ayah. Anak itu mengejan, mengekang kemaluannya dan kencingnya berhenti mengucur. Memutar badan 90 derajat, kemudian cairan kekuningan mengucur lagi dari kemaluan yang masih sejati. Nah, begitu. Kamu tidak boleh kencing dekat punggung emakmu. Ayo, mie ini sudah agak dingin, kata si ayah. Kini laki-laki itu menggerak-gerakkan tangan kanan yang menjepit 3 sulur mie tidak mengayun, tetapi naik turun. Anaknya jongkok dengan wajah agak menengadah. Mulutnya terbuka, matanya setengah terpejam. Si ayah dengan hati-hati menjatuhkan ujung sulur mie ke dalam mulut anaknya. Mulut mungil yang masih sejati itu cepat mengatup. Telunjuk dan ibu jari tangan kanan si ayah melepaskan jepitan. Ujung lain sulur mie terkulai ke bawah dagu kecil. Tetapi semuanya cepat melesat naik. Ada bunyi selulup ketika sulur mie terisap oleh sedotan kuat mulut yang masih sejati tapi amat lapar. Anak laki-laki itu hampir tersedak. Sabarlah. Enak. Enak sekali. Ya, ayo, buka lagi mulutmu, perintah si ayah setelah jemarinya menjepit lagi beberapa sulur mie yang tidak lagi mengepulkan uap. Seperti suapan yang pertama, sulur mie itu segera tersedot dan menghilang dengan bunyi selulup ke dalam mulut si bocah. Rona nikmat dan puas muncul di wajah anak usia 5 tahunan itu. Pa, aku seperti anak yang di TV-nya ibu warung kopi kan? Di TV? Bagaimana? Iya pak, di TV juga ada anak nyedot mie kan? Anaknya cakep, bajunya bagus banget, rumahnya bagus banget. Jadi sekarang aku sama seperti anak yang makan mie di TV kan? Tanya anak usia 5 tahunan itu dengan roman muka yang sejati. Sejenak si ayah kelihatan terpana. Namun sesaat kemudian tawanya meledak. Tubuhnya terguncang. Kuah mie instan sampai muncrat dari lubang kantung plastik yang sedang dipegang dengan tangan kirinya. Kenapa bapak tertawa? Ah, tidak apa-apa. Tapi kamu lebih hebat dari anak yang makan mie di TV itu. Aku lebih hebat? Ya, karena kamu sudah bisa kencing agak jauh dari punggung emakmu. Hebat kan? Ayo makan lagi. Bapak akan terus suapi kamu. Tapi aku ingin minum kuahnya juga, Pak. Kuahnya masih terlalu panas. Lagi pula, kamu jangan serakah. Kuah mie selalu buat emak. Dia suka sekali. Tapi dia masih tidur. Nanti kan bangun. Ayo buka mulut lagi, perintah si ayah. Anak kecil itu tidak memberikan tanggapan. Emak memang suka ngenyot-ngenyot kuah mie dari kantung plastik ya, Pak? Iya, emakmu memang suka begitu. Bapak suka melihat emak ngenyot-ngenyot kuah mie dari kantung plastik? Kamu usil. Suka ya, Pak? Ya suka. Kenapa suka? Anak itu sungguh-sungguh bertanya. Kedua matanya mengatakan itu. Si ayah kelihatan malas menanggapi. Tapi kemudian laki-laki itu bersuara juga. Ah, ketika ngenyot-ngenyot kuah mie dari kantung plastik, emakmu kelihatan menyenangkan seperti masih anak-anak. Mata anak lelaki itu membulat. Ada kesan dia sedang berpikir dengan otak bocahnya yang tentu masih amat sejati. Hore, bapak hebat. Bapak suka melihat emak ngenyot kuah mie dari kantung plastik. Hus. Tapi iya kan, bapak juga suka melihat emak kayak anak-anak, ya kan? Mata anak itu lekat ke wajah ayahnya, menunggu tanggapan. Sepi.
Hanya terdengar kerocok bunyi kuah mie instan dalam kantung plastik yang dikocok-kocok lagi. Perempuan itu menggeliat lalu duduk dan bertopang tangan kiri. Pagi sudah terang. Sosok perempuan itu menjadi lebih jelas. Usianya mungkin 40-an. Kincu dan bedak pipinya memang tebal. Atau lebih tebal di awal malam ketika dia mulai berjualan. Dan kehidupan yang amat berdebu dan jauh dari air membuat perempuan itu sewarna dengan sekelilingnya yang juga penuh debu. Nah, emak bangun. Emak suka ngenyet-ngenyet kuah mie dari kantung plastik kan? Tidak ada tanggapan. Apalagi si ayah telah mendahului mengulurkan dengan tangan kanan kantung mie kepada istri atau apanya yang baru bangun. Dan ternyata semua benar. Perempuan itu kelihatan sangat lahap ngenyot kuah mie instan langsung dari kantung plastik. Ada sepasang mata bocah yang begitu bening dan sejati menatap gerak mulut dan pipi emaknya yang sedang ngenyot-ngenyot. Lalu mata bening itu berpindah menatap wajah ayahnya. Tatapan sejati itu ingin menguji apa benar si ayah suka melihat istri atau apanya ketika perempuan itu sedang ngenyot-ngenyot kantung plastik seperti seorang bocah. Ternyata juga benar adanya. Mata anak lelaki usia 5 tahunan itu menyala, pipinya menyala, dan kedua bibir sejatinya mereka. Dia tertawa karena melihat wajah ayahnya menjadi wajah seorang yang sedang bersuka. "Ayah memang hebat," teriak anak itu sambil bertepuk tangan. Ayah benar-benar suka melihat emak sedang ngenyot kuah dari kantung plastik. Seperti anak kecil ya. Hore! Si ayah bergeming. Tidak mengubah arah pandangan bahkan tidak juga mengedipkan mata. Lelaki itu memandang penuh ke arah istri atau apanya yang kini duduk setengah menengadah. Mulutnya tersambung dengan sempurna dengan lubang sobekan pada sudut kantung mie instan yang ada di atas wajahnya. Perempuan yang baru bangun dan masih bersolek tebal itu berusaha mengenyot kuah hingga tetes terakhir. Ada suara kecup-kecup, juga decap-decap ketika perempuan itu mencecap endapan bumbu kimia yang mengental dalam tetes-tetes terakhir kuah mie. Lalu telapak tangan kanannya menyentil-nyentil kantung plastik yang sedang dienyotnya, agar remah mie yang tersisa bisa tanggal dan jatuh ke mulutnya. Kantung plastik sudah sempurna kosong, dilemparkan oleh perempuan bersolek tebal itu ke samping dengan sikap tak peduli. Kantung itu menyangkut di ranting semak yang meranggas dan berdebu. Senyum perempuan itu membuat mulutnya seperti bagian dari sebuah topeng, tapi dia sungguh kelihatan puas. Ada anjing kuning belang putih melintas. Tepat di kaki tonggak besi penyangga lampu sinyal, binatang itu berhenti. Dia membuat gerakan sangat anggun, mengangkat kaki belakang yang kiri, pinggul dimiringkan, lalu kencing membasahi tonggak besi itu. Anak laki-laki usia 5 tahunan memandangi ulah anjing itu dan tersihir. Maka anak laki-laki itu menyingkap celananya di bagian pangkal paha mau kencing juga. Tetapi dia mendadak tertegun oleh suara keras ayahnya. "Jangan kencing di situ! Nanti kena buntalan pakaian emakmu. Tadi kamu hampir kencing dekat punggung. Sekarang mau kencing dekat buntalan pakaian." Anak itu mengembalikan letak celananya. Dia memang tidak terdesak untuk segera kencing, tapi hanya tersihir oleh ulah anjing yang tadi kencing di sana. "Kencing dekat punggung emak tidak boleh. Kencing dekat buntalan pakaian juga tidak boleh. Yang boleh di mana, Pak?" Si ayah tersenyum. Wajahnya sungguh menampakkan wajah manusia bebas merdeka, khas wajah warga kehidupan pinggir rel kereta api. "Nah, dengar ini. Kamu boleh kencing dimanapun seluruh Jakarta. Di Menteng, di pinggir jalan Tamrin, di lapangan belakang stasiun Gambir, di sepanjang gili-gili Kebayoran Baru, juga boleh kencing di Senayan." Dengar itu? Mata anak lelaki usia 5 tahunan itu membulat. Bingung, karena dia tidak tahu di mana tempat-tempat yang tadi disebut ayahnya. Sejenak lengang. Si ayah menunggu, si emak tertawa-tawa. Dan tiba-tiba terdengar suara lelaki terbatuk dari arah belakang. Serentak ketiga warga pinggir rel itu menoleh ke belakang. Dan terpana. Di sana, pintu terdekat kereta api sudah terbuka. Atau sudah lama terbuka. Ada satu kondektur dan satu penumpang berdiri tegak. Mereka berasa sedang menonton pentas dari alam yang berbeda. Kemudian kedua laki-laki itu merapat ke sisi-sisi yang berlawanan untuk memberi jalan kepada orang ketiga yang ingin muncul. Orang ketiga adalah gadis pramusaji yang cantik seperti pramugari.
Di tangannya ada kantung warna hitam, tentu berisi sampah sisa makanan. Kantung itu dilempar ke bawah dan jatuh 4 meter di hadapan 3 warga pinggir rel. Nasi sisa, tulang-tulang ayam goreng, ada juga paha ayam goreng yang masih utuh. Potongan daging bakar berserakan di pelataran batu koral. Siapa yang tahu maksud si pembuang sampah makanan dari restoran kereta api? Apakah sisa makanan itu dilempar dan ditujukan kepada 3 warga pinggir rel? Masuci Tuhan yang Maha Tahu. Mata anak laki-laki usia 5 tahun itu menyala dan membulat ketika melihat ada paha ayam goreng tergeletak di antara serakan sisa makan. Dan anjing yang tadi kencing di dekat lampu sinyal ternyata bergerak lebih cepat. Si anak tertahan, apalagi si ayah menekan pundak anaknya agar tidak melangkah. Terasa ada semacam ketegangan. Anak laki-laki warga pinggir rel itu merasa tangan ayahnya dingin dan sedikit gemetar. Maka siapa yang tahu, si ayah itu merasa cemas karena telah mengatakan anaknya boleh kencing dimanapun di Jakarta, asal tidak di dekat punggung emaknya. Apakah kata-kata tadi didengar juga oleh mereka yang sedang berdiri di pintu kereta api? "Mari kita pergi," kata si ayah kepada anak dan istri atau apanya. "Di sini kita malah jadi tontonan." Dalam 1 menit, ketiga warga pinggir rel itu berkemas. Si ayah mengambil satu kotak kardus kecil dari bawah semak berdebu yang meranggas. Si istri atau apa menyambar buntalan pakaian. Dan si anak laki-laki usia 5 tahunan mengambil harta kesayangannya berupa bekas antena kanopi radio. Kemudian ketiganya bergerak melawan arah datangnya kereta api. Setelah agak jauh di sana, mereka tertawa-tawa. "Tadi selagi saya masih tidur kalian bicara apa? Anak ini mau mengencingi Jakarta?" tanya si perempuan. Si ayah dan si anak berpandangan, tersenyum dan tertawa lebih lepas. Benar, 3 warga pinggir rel itu menikmati hidup yang gembira dan merdeka.